Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya hari ini hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 di mana saya di sini untuk memaparkan bincang Ramadan sesi saya dengan judul Tips Ramadan Produktif Made with Love by Ega. Oke, teman-teman, sebelumnya saya ingin tanya, biasanya kalau kita kerja di hari Ramadan tuh yang pertama kali kita rasakan tuh apa? Ngantuk, betul, terus? Lapar, exactly, betul. Lanjut? Lemas, betul. Lainnya? Letih, lesu, asam lambung. Oke, itu berarti malas juga berarti ya? Nah, yang pertama itu menghindari rasa malas. Tips produktif yang pertama itu menghindari rasa malas. Nah, gimana sih cara menghindari rasa malas, lemas, asam lambung, ngantuk, dan lain-lain? Nah, yang pertama yaitu bangun sahur tepat waktu. Loh, kata siapa? Jadi teman-teman, kalau sahur itu diusahakan jangan mepet-mepet waktu. Jadi misalnya 1 jam sebelum, 30 menit sebelum itu usahakan sudah makan seperti itu, agar kalau misalnya kita sahurnya mepet-mepet jadi kan keburu-buru nih makannya, jadi nggak efektif seperti itu. Nah, yang kedua yaitu untuk sahur sendiri itu tuh kita harus memilih makanan yang baik, jadi nggak boleh sembarangan. Oh ya, FYI relate dengan punya Mbak Putri kemarin, karena kan Mbak Putri bugar ya. Nah, kalau saya tuh tips produktif. Jadi sebelum kita produktif, kita tuh harus apa sih ujung tombaknya di puasa itu? Yang pertama kan sahur. Jadi kita harus memilih makanan sahur yang baik. Enggak dong. Kan sebelum buka itu kan sahur dulu. Nah, itu tuh pilih makanan sahur yang baik. Yaitu yang pertama makanan tinggi serat. Nah, ini saya contohnya nih. Gandum, roti gandum, kemudian ini sereal, oat gitu. Jadi nggak boleh makanan yang terlalu berat gitu. Nah, yang kedua protein tinggi, kayak susu, ikan, daging dan telur. Ini telur murah. Kira-kira 1/4 harganya 8.000 kalau nggak salah. Kok susah sih? Grogi. Enggak. Nah, enggak dong. Sumpah loh, susah. Nah, yang ketiga yaitu karbohidrat kompleks. Contohnya ya ini nasi merah. Jadi nggak boleh nasi yang putih, nasi merah biar nggak gendut. Saya gendut. Ya bisa sahurnya pakai nasi merah ya Mbak. Kemudian roti gandum, dan yang ketiga kentang. Misal kita dari bule gitu makannya mashed potato gitu. Nah, kemudian jangan lupa makan buah-buah dan sayur biar terhidrasi gitu ya. Vitaminnya dapet, zincnya juga dapet. Kemudian next, minum air putih yang cukup. Jadi menurut banyak di internet 8 gelas per hari minimal. Kemudian porsi yang seimbang. Jadi teman-teman, kita tuh nggak boleh makan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Jadi kalau terlalu banyak bikin ngantuk, terlalu sedikit bikin lemas kayak gitu. Yang kedua, makan dengan pelan. Kan tips yang di awal tadi, jadi sahurnya tuh nggak boleh mepet-mepet. Biar makannya tuh dengan tenang, nyaman, dan ya enak aja gitu. Kemudian tadi kan makanan yang dianjurkan. Nah, sekarang makanan yang sebaiknya kita hindari pada saat sahur. Yang pertama, makanan berlemak tinggi. Nah, ini contohnya burger, pizza, kemudian gorengan, mie goreng nih, KFC gitu. Jadi tidak boleh ya teman-teman. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita makanan berlemak tinggi itu tuh mencernanya tuh di pencernaan tuh sangat besar gitu. Jadi kita mudah lemas dan letih. Kemudian makanan manis itu tidak diperkenankan, misal kue, donat, makanan bersoda kayak gitu. Minuman, maaf. Kemudian makanan berat kayak junk food kayak tadi KFC. Kemudian makanan yang porsi besar, dan yang kedua makanan yang kurang
gizi. Jadi tuh kalau misalnya sahur nggak boleh cuma makan kayak ciki-ciki doang gitu, karena ya gitu kurang nutrisi, kurang baik pada saat berpuasa. Berkunang-kunang makan menggerepek. Ya siapa tahu Bu kayak bangunnya telat gitu, ada snack ya udah makan snack aja gitu. Kemudian minuman berkafein. Tidur lagi nggak bisa. Minuman berkafein, jadi nggak boleh minum kopi pada saat sahur. Takutnya kayak tadi kata Mbak Putri bisa jadi asam lambungnya naik kayak gitu pada saat puasa. Kemudian makanan pedas berlebihan, misal makan seblak gitu dengan porsi banyak, kemudian levelnya pedas itu tidak diperkenankan karena bisa ya mencret kalau misalnya di bulan puasa. Kemudian makanan tinggi karbohidrat sederhana, contohnya seperti ini, nggak boleh. Nah, yang kedua, tips produktif dari saya itu mengatur waktu dengan bijak di kantor. Caranya yaitu membuat to-do list. Jadi teman-teman disarankan sebelum bekerja bisa membuat to-do list di layar laptop kalian, bisa lewat notepad atau enggak kalau kalian versi manual bisa dituliskan pekerjaan-pekerjaan mana yang urgent seperti itu yang akan dilaksanakan pada hari itu. Jadi pelaksanaannya akan efektif, jadi tidak mulur-mulur kayak gitu, sesuai dengan deadline yang ditentukan. Kemudian yang ketiga yaitu mengelola energi dengan baik. Contohnya teman-teman bisa melakukan pekerjaan yang urgent terlebih dahulu atau misalnya pekerjaan yang butuh pemikiran yang lebih, karena kan kalau kita mikir lebih kan kayak cepet lapar gitu ya, cepet lemas gitu. Jadi urutkan pekerjaan yang mana nih yang butuh pemikiran yang lebih besar dulu dikerjakan, baru yang ya ecek-ecek di akhir seperti itu. Nah, kemudian istirahat yang cukup. Tipsnya pada saat istirahat ya sholat, kemudian berdoa. Jika bisa ada lebih ya bisa tidur seperti itu. Namun dipastikan tidurnya tidak melebihi jam istirahat. Yang kedua, manfaatkan teknologi. Jadi teman-teman bisa menggunakan teknologi yang canggih pada pekerjaan teman-teman dengan misalnya menggunakan ChatGPT, Canva, Threadgo, dan Prezi gitu. Ya itu, misalkan nggak usah bikin PPT manual gitu kan, bisa pakai Canva, Threadgo atau Prezi. Iya praktis, jadi bisa lebih ya cepat lah gitu. Kemudian musik bisa dalam bekerja agar mungkin lebih produktif, lebih fokus, bisa sambil mendengarkan musik. Nah, ini menurut Ing, mendengarkan musik akan membantu otakmu untuk menjadi lebih rileks dan santai saat bekerja. Namun ada catatan, disesuaikan dengan bidang pekerjaan masing-masing, kemudian disesuaikan dengan kepribadian. Jadi kan ada mungkin beberapa orang yang nggak fokus dengerin musik atau ada yang fokus kayak gitu. Kemudian di luar agenda meeting, dan tipsnya headsetnya dipasang sebelah, takutnya ada atasan yang manggil atau teman yang manggil itu nggak kedengeran kayak gitu. Pengalaman saya dan teman saya di depan. Iya. Tolong disesuaikan ya. Kemudian pada saat buka nih teman-teman, jadi untuk buka itu diusahakan makan 4 sehat 5 sempurna, kayak tadi yang sudah saya contohkan pada saat sahur. Kemudian dilanjut beribadah, jadi mungkin pada saat puasa setelah buka bisa lanjut taraweh, kemudian tadarus kayak gitu. Nah, kemudian yang ke-9, berikan prioritas pada kesehatan. Jadi selama bulan puasa, sesuai dengan tips Mbak Putri kemarin, jadi diusahakan tetap olahraga. Nah, enggak. Jadi jamnya kapan sih? Nah, efektifnya itu 1 jam menjelang buka atau 1-2 jam setelah berbuka puasa kayak gitu. Olahraganya ringan aja selama 20-30 menit. Contoh olahraganya yaitu senam, jalan lambat, jogging, yoga, atau pilates. Kemudian yang ke-10, istirahat yang cukup. Jadi diusahakan pada saat bulan puasa teman-teman tidak boleh begadang karena ya biar tidak ngantuk pada saat bekerja dan bekerjanya lebih produktif dan efisien. Oke, yang terakhir ya gitulah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat Zahra pun niscaya dia akan melihat balasannya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, sudah.